Jadi kemarin dengan dokter tadi bilang, oke jalani, saya operasi. Dan nanti saya akan bikin ceritanya lah tentang kenapa saya harus operasi di usia seperti ini. Terus nanti impact-nya seperti apa, bisa kembali sepedaan atau tidak. Dan kenapa dokter Terry yang saya pilih, karena dia teman kita sepedaan juga kayak gitu. Dan ya, kamu kalau ada apa-apa gampang mukulnya. Iya. Jadi cari dokter yang kenal, bukan yang mahal gitu. Kenapa? Kalau kita kenal, kalau ada apa-apa, gampang jitaknya, gitu ya. Siap kamu dok. Siap kamu dok. Teman-teman, we are back. Azrul Ananda, Om Johnny Ray. Ya, masih pakai helm. Cuma rambutnya kok banyak putihnya sekarang. Apa? Ini umurnya makin kelihatan loh. Iya, itu kan kayak kelapa. Kenapa? Sama tua kan banyak santannya kan. Wah. Iya. Tapi santan tuh kadang-kadang orang nggak suka. Kenapa? Bisa jadi bisa kolesterol. Ya aku juga banyak putihnya sekarang di samping, mah dipelontosin aja. Itu tandanya kita kelamaan podcast. Kelamaan podcast. Iya dong. Iya. Udah tahun ke habis ini masuk ke 7, tapi belum, ini 6 akhir. Iya ya. Iya. Padahal waktu itu masih ABG jadi, kita. Jadi kalau anak itu lahir waktu kita mulai. Iya. Ini udah mau masuk SD. Ini sudah masuk SD. Iya. Itu kalau lahir. Kamu kok ingat sudah mau masuk SD? Waktu itu invest di mana? Nggak jadi tapi. Jadi. Ya teman-teman, jadi 2025 segera berakhir. Insya Allah 2026 kita mencoba memotivasi lebih rutin lagi, karena kan mulai settle lagi kalendernya dan lain-lain. Ya Om Rin juga masih goes kok, saya juga masih goes. Insya Allah kita masih konsisten, walaupun kita dulu memulai di awal pandemi, kemudian memuncak di pandemi, kemudian diayak lagi setelah pandemi. Ya. Tapi teman-teman yang konsisten goes ini masih konsisten juga, kita lihat ya gitu. Dan variasinya juga makin banyak Om Rin. Jadi makin mereka yang lanjut goes yang dari pandemi itu lebih cari variasi sekarang. Kamu bosan kayak itu tuh. Nah iya. Kayak gini apa tuh kayak gini? Sampai ada buku itu cuma bahas gaya-gaya itu toh. Itu buku lama Om dari India ya. Iya betul. Cuma bahas itu toh. Itu buku lama tapi bukan buku baru. Oh iya, buku lama. Nggak tahu lagi kalau ada versi pasca pandemi ya. Nah, ada gowok. Untungnya audiens kita juga makin mature. Jadi yang waktu kita memulai masih SMA, sekarang udah lulus kuliah, udah kerja, jadi aman. Bahkan mungkin sudah mulai pranikah atau menikah kayak gitu. Jadi aman itu semua. Kapan hari yang Alvin itu juga dulu masih kecil, sekarang sudah SMA. Dia dia SMA tempatmu ya Rosa? Tempatnya anakmu maksudnya? Oh iya tuh. Iya. Nggak usah gitulah. Kita dulu goes ada anak kecil selalu ikut kita. Waktu masih di SRBC, anak kecil masih naik diantar bapaknya naik motor terus ikut peloton kita. Sekarang udah pembalap nasional loh. Itu anak yang sama ya? Iya, Royan. Oh iya Royan. Iya. Ya, dulu kalau kita goes kan selalu ini anak kecil ini ikut terus, bapaknya selalu ngikutin terus. Mbak Velek ya, Mbak Wilsat ya. Mbak Wilsat ya. Sekarang sudah jadi pembalap nasional. Top berarti. Top berarti ya. Berarti kita ini memang mengantarkan banyak orang hanya orang sepedaan. Hanya orang sepedaan, nah, gitu. Nah, teman-teman, tema kali ini sebenarnya kita ingin mengumumkan, karena biasanya sudah banyak yang nanya kalender main sepeda tahun depan seperti apa. Itu teman-teman yang suka sepedaan mau lihat jadwalnya bisa atau tidak, dan pengen tahu tantangannya apa aja. Teman-teman event yang lain nanya supaya kalendernya tidak tabrakan. Oh ya. Jadi kita duluan main sepeda akan mengumumkan jadwalnya sampai akhir tahun. Event utama kita apa? Nah, termasuk nanti harganya kita spill di sini Om. Oh gitu. Termasuk harganya kita spill di sini, paket-paketnya kita spill di sini, dan nanti termasuk karena ada perubahan agak besar untuk 2026. Trilogi nggak ada misalnya. Tapi kita bikin sesuatu yang beda. Dan saya baru tahu ya sekarang ini waktu syuting. Ya. Jadi reaksi saya tuh ya sudah itu karena Natural. saya juga nggak diomongi. Jadi tadi saya tanya Om Ray, mau lihat dulu atau enggak? Dia bilang enggak, aku pengen instan gitu, pengen reaktif langsung melihat kalendernya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari Om Ray, itu kita nanti bisa menjawab karena itu pertanyaan yang orang yang nggak tahu juga. Betul. Kayak gitu. Nah, harapannya 2026
pengennya apa? Lebih apa? Pasti Ada. itu lebih variatif. Lebih variatif. Ya, dan apa ya? Pasti Investnya banyak kalau variatif Om, di mana-mana. ya, yang gitu-gitu terus bosen ya. Ya paling enggak itu kan rute pasti ya. Ya, Rute karena sudah banyak rute yang dulunya populer, orang nggak tahu sudah tahu dan tambah bosen. tambah bosen. Ada rute sebetulnya kan Indonesia ini banyak tempat-tempat yang masih belum dieksplor, Ya. ya kan? Kalau katanya Om William Cirebon itu, Indonesia ini indah, tapi harus dicari. Hmm. Nah, itu termasuk di kalender kita tahun depan tuh ada yang baru, ada yang kita itu suka ke tempat-tempat yang sebenarnya sangat bagus, tapi orang belum tahu sebelumnya. Oke, ya. Tapi harus kita uji dulu. Jadi sebenarnya itu highlight dari tempat-tempat yang pernah kita lewati, tapi belum pernah dijadikan kayak event khusus gitu. Jadi kalau teman-teman yang ngikuti konsisten main sepeda di YouTube, pasti mungkin, oh ini yang waktu itu episode ini. Nah itu sebenarnya kita ada benang merahnya kayak gitu. Kita nggak ujuk-ujuk bikin Sana. di sini gitu. Jadi kita harus yakin dulu dan harus lulus ujian kita dulu, misalnya kelayakan tempat finishnya bisa diapakan, dilewatkan mana, kalau ada masalah bagaimana, transportasinya bagaimana, itu kita pertimbangkan. Nah ya, contohnya gini Om, seringkali kan ada orang DM, itu kan mesti ngomong, oh ini tanjakannya bagus, kenapa kok nggak jadikan event main sepeda? Ya, Nah, ini kan perlu dicatat karena sebuah event itu serba pertimbangannya banyak. Contoh yang paling gampang penginapan, ya, ya kan? Kalau tempatnya jauh, orang perlu nginep. nginep. Banyak tempat itu bagus, tapi nggak ada penginapannya kan? Suruh bikin kemah nggak mau. Kalau bikin kemah jelas nggak mau. Soalnya kalau kemah itu Om, terang. Kalau ada apa-apa di dalam itu kelihatan. Maksudnya kan dari dalam itu kelihatan dari luar. Kurang privacy ya. Orang privacy. Belum lagi soundtracknya kan jadi Nggak ada peredam suara kayak di sini, nggak ada ya. Nggak ada. suara tepuk tangan, suara apa itu kan bahaya gitu. Jadi kan Ya, penginapan betul loh, Bre. Terus transportasi pun juga kita termasuk kendala kita setelah pandemi, karena nggak semua bandara ternyata seperti yang kita harapkan kayak gitu. ya. Misalnya ada penerbangan, tapi ternyata banyak peserta kita tuh nelpon misalnya atau menghubungi, aku nggak bisa Srul, nggak mau penerbangannya, lo kan sudah ada pesawat, aku nggak mau naik pesawat itu, kan masih ada yang seperti itu juga. Ada juga yang sudah booking ternyata dibatalkan, atau misalnya sudah booking kapal ternyata kapalnya batal. Itu kan Ya. banyak faktor-faktor setelah pandemi ini di Indonesia ini yang belum normal 100% kayak gitu. Nah, ini kita coba antisipasi, tapi kita juga tetap fleksibel di kalender kita nanti, tetap ada potensi-potensi untuk event ini mungkin bisa diselipkan lagi kalau ada tambahan kayak gitu. Tapi kalau Om Rin tadi bilang salah satunya penginapan, saya bilang tadi transportasi. Sebenarnya yang paling penting dari sebuah tanjakan tuh Om Rin, memang banyak yang ngomong ini kan bisa Mas dibuat event. Bagus ini, ada tanjakannya yang kayak gini, pemandangannya kayak gini. Bagus, ya. Terus panggung finishnya di mana Om? Panggung acaranya di mana? Terus kemudian parkirnya di mana? Jalur evaknya di mana? Ya kan? Itu yang Terus kemudian akses keselamatannya seperti apa kayak gitu. Ya. Nah, itu kan juga kita harus pertimbangkan, kayak misalnya akhir setelah Ijen itu tim kita sempat survei ke Jawa Barat karena kita ada keinginan bikin kom di sana. Disurvei itu jalur-jalurnya semua disurvei, balik presentasi kita diskusi, nggak bisa Mas. Gitu. Jadi ini tanjakannya bagus, unik, punya karakter, tapi nggak bisa karena nggak bisa dijadikan event, itu nggak bisa dijadikan kayak mass participation event gitu. Kalau balapan kayak UCI atau kejuaraan nasional yang pesertanya cuma 100 sampai 200 mungkin bisa. Tapi kalau event-event main sepeda yang minimal 400, 500 itu belum tentu bisa kayak gitu. Jadi kita sangat memikirkan hal-hal seperti itu ya. Mohon maaf kalau memang ada, kita pengen variasinya banyak, tapi kita benar-benar harus mensurvei itu pas kayak gitu. Karena kalau enggak nanti ada omre, ada apa-apa kayak di Malang kemarin butuh
selonjoran oksigen ya itu kan mau taruh di mana gitu. Iya. Masa dilempar ke jurang kan enggak gitu. Gelundung kan turun kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi dan mungkin buat teman-teman nanti pertanyaannya pas saya yakin akan diwakili Om Rey karena ada banyak kejutan ini. Kita mulai ya langsung ya. Jadi kita mulai, ini sebenarnya sudah kita umumkan dan sudah kita buka pendaftarannya dan sudah banyak yang daftar juga, dan yang kita agak deg-degan banyak debutan ini yang daftar di list kita ini. Jadi banyak yang penasaran dengan event ultra, mereka daftar, yaitu East Java Journey. Jadi ada yang 1.500 kilo, ini ada harga normalnya ya, 3 juta dan 2 juta. 1.500 kilo itu tanggal 2 sampai 8 Februari. Ini East Java Journey tahun keempat nanti. Dan itu 1.500 kilo itu start dan finish di Surabaya, tapi rutenya kita tiap tahun beda. Jadi tahun ini nanti kita kasih spill akan ke timur dulu. Muternya clockwise, searah jarum jam. Jadi kalau tahun lalu, tahun 2025 ini berlawanan jarum jam, tahun 2026 seiring jarum jam, nanti 2027 balik lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan highlight-highlightnya akan ada nanti, kita akan segera kasih spill bertahap. Itu yang 1.500, startnya hari Senin ya nih ya. Hari Senin tanggal 2 Februari dan COT-nya hari Minggu tanggal 8 Februari. Jam 9 malam. Jam 9 malam hari Minggu. Jadi Anda secara jam itu berapa jam? 160 jam. Jadi memang East Java Journey ini kita posisikan sebagai buat latihan ya. Latihan buat ujian, buat nyoba sebelum ingin ikut event-event yang lebih menantang kayak Bentang Jawa atau event di luar negeri kayak yang harus lebih mandiri. 1.500 itu cuma latihannya? Iya, karena kan ini lebih di open yo. Maksudnya kan checkpointnya kan ada mekanik. Oh, nah ini ada yang baru nih. Jadi kan ada Dropbox. Jadi bisa naruh barang. Yang kayak di eventnya John itu. Betul, kayak di London, Edinburgh, London. Kita terinspirasi dari event di luar juga. Unbound kan juga bisa naruh kan. Jadi kita nanti ada Dropbox juga, jadi tidak harus membawa sebanyak itu. Nanti di CP tertentu bisa ganti barang, dan barang itu kita bisa bawa ke finish yang selesai. Jadi nanti yang baru seperti itu, ada mekanik, ada visio, ada supply, dan nanti tim media kita juga keliling. Jadi untuk belajar yang 1.500 kita memang positioningnya seperti itu. Kita tidak ingin jadi yang nomor satunya. Kita ini belajarnya lah di Indonesia yang flagshipnya Bentang Jawa kita. Dan nanti kan teman-teman Bentang Jawa juga yang akan berkolaborasi bersama kita di sini untuk membantu. Jadi kalau buat teman-teman yang punya impian ikut yang lebih berat, mungkin ini bisa jadi seleksi sebenarnya. Karena dipantau juga di sini ya gitu. Ini yang 1.500. Nah, yang 600 ini buat yang lebih umum lagi. Ini banyak yang daftar sudah. Dan kita tidak, ini yang daftar ini mungkin sekarang 80% pemula. Maksudnya pertama kali ultra untuk model seperti ini gitu. Anda yakin itu pemula? Ya nggak mungkin, mereka sudah pernah ikut yang 300. Biasanya gini nih, mereka itu kebanyakan apa? Patah hati. Ya kan? Digantung. Ya. Di rumah nggak direken. Ya kan? Terus kerjaan nggak jelas. Pokoknya itu. Mereka nyoba event seperti gini cocok. Gitu ya? Ya, kalau dicari berarti fungsi dia sebagai makhluk hidup itu diperlukan di dunia ini. Itu yang 1.500 bukannya 600, sama aja. Jadi belajar ya. Kan takut 1.500, kan takut 600 dulu. Jadi kalau kita lagi berantem sama pasangan itu kan ditakut-takuti dulu kan ya. Gitu. Oh, kamu kalau nggak mau nyari aku 600, aku 1.500. Pergi lebih jauh lagi. Aku pergi. Kalau 1.500 nggak dicari, aku nggak pulang. Gitu. Jadi next stepnya seperti itu ya. Kalau Anda takut, dia sudah mulai dulu. Berapa kali Ustaz? Istriku habis ini ikut tuh, wah bahaya ini sangat yang di event berikutnya nanti aku. Kemarin aku dipiloti Joko, nanti aku jadi pilot itu kalau dia ikut. Iya. Nah, jadi yang 600 itu startnya tanggal 6 hari Jumat. Sampai hari Minggu tanggal 8 juga. Jadi finishnya COT-nya sama dengan yang 1.500. Berapa jam kalau yang 600? Ketemunya berat. Nah, nanti dihitung ya. 60 sekian ya kalau nggak salah. Ya, sekitar 60 jam ya. Anda hitunglah jam 5 pagi hari Jumat, jam 9 malam hari Minggu kayak gitu. Jadi itu COT-nya, dan sama ini di checkpoint juga nanti ada Dropbox. Oh, Dropbox aja, sorry, yang 600 nggak ada Dropbox. Lebih sora berarti.
600 Om, nggak sampai setengahnya kok. Tetap soro Om, bengkelannya banyak. Enggak lah 600. Nah sekarang cuci pakai aja. Pertanyaan, Ya. kalau 1.500, bayangan Dropbox itu berapa kilo? Di CP2 yang mana? CP2 aja. Di tengah-tengah. Oh iya, Ya, Mas. dibagi dua, ya. Jadi Dibagi dua. juga Dropbox-nya nggak sebanyak itu. Enggak. Ya. Nah, CP2 Ada tapi ya. ada. Jadi enak kan bawa separuh kayak gitu. Jadi mungkin bawa 2 bib, di Dropbox ada 2 bib baru misalnya kayak gitu. Ya, bib, bukan kimono kan? Bib. Ya. Terus nggak tahu lagi kalau ada invest di Start sama invest di CP1 ya. CP2 ya, itu lain lagi. Ya, nggak tahu. Kan kita nggak tahu dia nginep di mana. Nggak mau tahu juga. Nggak tahu juga. Ya ini harga, jadi yang 1.500 itu race, ada kategorinya kan 40 up sama di bawah 40 tahun, kemudian ada pair juga kayak gitu. Ada pair juga. Jadi ini ada pialanya kalau yang 1.500. Semua dapat piala, tapi yang 1.500 itu ada juaranya kayak gitu, ada podiumnya. Nah, yang 600 ini non kompetitif. Jadi buat mereka-mereka yang sering salah sebut soalnya Om. Wah ini juara EJJ 600 tahun 2025 Riko kan kayak gitu. Iya. Bilang juara dari mana gitu. Loh dia finish pertama Mas. Iya tapi kan bukan lomba. Oh. Ini finisher pertama bukan juara. Karena pialanya dia sama yang piala finish terakhir sama. Ya. Nah, malah yang finish terakhir dapat jersey merah. Oh. Yang finish pertama nggak dapat jersey. Oke. Ya, Jadi jadi- khusus yang terakhir. Khusus yang terakhir, karena memang ini non kompetitif gitu. Jadi kalau ada yang mengutip, kalau ada yang ngaku aku juara EJJ 600, salah. Dia finisher pertama, Oke. tapi bukan juara karena non kompetitif. Iya. Nah, kalau itu UCI nggak ada poinnya kayak gitu ya. Oke. Nah, tapi yang 1.500 itu ada. Ada. Masuk toh? Apa aja anunya? Men, women 40 up sama 40 under Oke. Dan pair. dan pair. Tambah akeh. Loh enggak, iya. Ya, tambah banyak kan. Iya. Dulu kan cuma gitu, laki perempuan. Enggak, kayaknya sejak dulu kayak gitu ada pair. Ada. Sama pair. Nah, yang 600 ini, yang 1.500 kita akan pakai regulasi yang saat di jalannya diawasi ya. Kalau pair harus sama pairnya, kalau sendirian dia nggak boleh drafting. Nah, yang 600 ini bebas teman-teman. 600 ini bebas, mau kelompok 5 orang, mau kelompok 10 orang, terserah. Karena non kompetitif. Jadi kemarin ada yang nanya gitu, cewek biasanya, Mas, aku nggak bisa ganti ban. Ya belajar, nggak mau. Ya kalau gitu ajak temen yang bisa ganti ban dan bisa benerin sepeda. Kan solusi kan. Jadi dia bisa misalnya cari paketan aja. Ini teman-teman mekanik yang suka sepedaan, ini kesempatan jualan paketan, siap menjadi pemandu Mekanik? Ya enggak. mekanik atau cyclist yang bisa mekanikal, yang bisa ngerawat gitu. Ya. Saya siap menemani siapa gitu. Nah, karena kita ada harga komunitas ya. Harga kelompok. Jadi itu dapat diskon banyak. Anda bisa lihat di IG-nya Main Sepeda karena diskonnya banyak itu. Alumnus EJJ malah dapat diskon tambahan lagi. Kayak gitu. Jadi dan nanti dapat jersey, dapat jersey, dapat technical shirt, dapat tinggal Anda lihat di IG Main Sepeda, ada banyak fasilitasnya. Karena kita butuh teman-teman peserta ini pakai jersey kita supaya kita memudahkan pemantauan juga. Ya. Gitu. Pemantauan juga. Jadi buat yang ingin merasakan 600 km menarik karena bisa ngajak teman, bisa bareng-bareng gitu. Jadi Ngajak temennya tapi dari awal. dari awal ya. Kalau ngajak temen di tengah-tengah, Kalau ketemu di tengah-tengah juga nggak apa-apa sih. ini bebas. Bebas. Kita beberapa tahun lalu ketemu William itu ketika event ketemu di tengah jalan kok kenalannya habis itu jadi teman baik. Itu sering gue bareng. Oh, enggak, maksudnya di tengah-tengah itu kan ya namanya nanti ikut apa gitu kan. Oh ya, Kan harus dijelaskan. bukan Romli maksudnya ya. Ya kan jadi Romli kalau. Jadi Romli ya. Gini lah, jaga sportivitas saja lah kayak gitu. Oh. Jadi jangan ada Romli kalau bisa. Kalau ada yang nemeni, sering nemeni di jalan, ya nggak apa-apa juga gitu. Toh dia nggak mungkin ikut full route kan. Oh, Ya. sewajarnya. Sewajarnya aja, Ya. sewajarnya aja. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut 600 ini menarik untuk belajar karena Anda punya 3 hari 600 bisa dibagi 200. Atau dihajar 300 hari pertama lalu lihat besok. Kalau besok kuat 300 diselesaikan besok. Kalau memang besoknya hanya kuat 200 hari ketiganya tinggal 100. Jadi tinggal bagaimana Anda memanage saja gitu. Dulu waktu pertama
ikut 600 sama istri saya sama Ivo, kita nginep hotel terus tuh. Oh, Tahun kedua no hotel, Oke. ngomel-ngomel dia. Jadi kalau mau ikut lagi hotel ya, aku nggak mau kayak gitu lagi gitu. Oh, Karena yang tahun berikutnya itu kita nginep di rumah kosong sama nginep di masjid. oh. Nggak mau dia, maunya hotel lagi ya. Gitu. Nggak Terus ingin mengulang itu. ya nggak ingin mengulangi itu. Ya, karena bahaya kan. Nah, ya bahaya kan naruh barang. Naruh barang segala macam ya, Betul. betul. Dan nggak proper. Dan Ya. kalau kamu bilang kan nggak proper, kamu itu Ya. bahasamu ya. Ya. Oke, East Java Journey 1.500 kilo dan 600 kilo. Event berikutnya Om, Ini Februari. April 19, Lingkari. Kita kembali ke Blitar. Gravel Blitar 2026. Dan kali ini 2 kategori. Non-kompetitif Heeh. dan race. Oh, ini teman saya bagian sana nih pasti bingung yang bawah itu. Kenapa? Ya kan golongannya, oh iya itu kan. Oh iya, dia pengen balapan. Iya, makanya ini sudah ada ini. Sudah ada, jadi kita akomodir. Kemarin kita coba tes event di sana dan ternyata responnya bagus dan menarik sekali. Kan Blitar surga banget buat off-road dan ini karakternya teknikal kan ya, karakternya teknikal. Jadi kita bikin non-kompetitif sekitar 80 kilo, bisa 80, bisa 89. Terus ada 100 kilo, 100 itu bisa 101, bisa 199 ya. enggak. Ya kira-kira 100 sampai 120 lah, itu tergantung nanti anunya. Tapi range-nya kayak kurang lebih lomba-lomba gravel kebanyakan itu kan range-nya 100-120 kilo segituan. Jadi itu kita buat race dan kita pisahkan ya gravel dan MTB nanti. Jadi MTB ada kategori sendiri, gravel ada kategori sendiri. Jadi drop bar atau flat bar bisa beda balapan kayak gitu. Oh, iya. Terus kemudian kelompok umurnya pun kita bagi seperti ini. Mohon maaf belum bisa sebanyak kom kita. Tapi ini menurut saya sudah banyak lah ya. Under 34, 35 sampai 44 dan 45 up. Women under 29 dan 30 up. Kayak gitu. Ini berarti ya. Kalau saya lihat gini kan, ini berarti ada 10 piala. Iya. Bener. 5 buat gravel, 5 buat MTB. 5 buat MTB. Iya. Kali Wah, 2 atau cowok ini- dan cewek. Iya, makanya. Iya. 5 kan, semua kan 5 kan? Iya. Kok 20? Iya kan gravel sendiri, MTB sendiri. Oh iya sih, sorry 10 ya betul. 10 kan? Iya. Ya. Heeh. Sama semuanya dapat piala Om. Kita kan konsepnya kan finisher trophy, tapi ini enggak ya, ini medalinya lucu ya kemarin ya, tanah liat itu. Tapi nanti yang non kompetitif dan ini harganya juga relatif affordable, 500.000 dan 850.000. Jadi menurut saya atraktif dan Blitar kan kotanya bagus banget, kota bersejarah. Nanti rutenya sangat banyak di Kabupaten Blitar. Luar biasa itu support kemarin Pak Bupati Blitar luar biasa menyambut peserta dan antusias, dan kita juga antusias untuk kesana lagi. Dan kemarin itu tahun 2025 kita hanya explore bagian utara. Oh. Ini ada opportunity untuk explore bagian selatan. Nah, pertanyaannya Om. Ya. Itu kan yang lomba, yang nggak lomba itu tanya. Makanannya sama apa enggak? Sama. Sama ya? Iya, kan tempat finishnya sama. Oh, iya. Tempat finish sama, checkpoint bisa sama. Iya. Bisa didesain sama. Enggak. Maksudnya yang di finish itu. Ya, sama. Oh ya, jangan dikurangi Om. Jangan. Ya, jangan dikurangi. Enak loh kemarin tuh mati itu. Iya, makanya di situ tuh baru yang kemarin itu makanannya benar-benar free flow. Free flow. Wah, Iya. mantap. Ya, nanti kita pertahankan dan kita sangat excited gravelan di Blitar ini. Ini event pertama kita setelah Lebaran nanti kayak gitu. Tapi ini ambigu. Kenapa? Karena beberapa dari teman saya dan itu kan juga ahli di MTB, Ya, ahli di gravel. ya. Ya kan? Berarti mulai sekarang petakan teman-teman Anda. Nah, kamu ikut apa, aku ikut apa ya? Iya, jadi jangan tabrakan. Jangan tabrakan. Maksudnya tabrakan tuh Berbagi gelar lah ya. berbagi gelar. Gitu loh. Ini rencananya, prakteknya bisa apa enggak ya? Ya, lihat Nah, nanti aja. pasti startnya akan kita atur segala macam kita Ya, atur supaya tapi nanti kan flow-nya bagus ya. Pemilihan gravel dan MTB ini kan dulu kan boleh gravel dan MTB kan bingung. Iya. Kan maksudnya, aku pasti lebih cepat pakai gravel karena banyak lurusnya. Ya. Aku pakai MTB karena banyak teknikalnya. Ya. Ini enggak, ini kan Ya. dipisah. Nah, yang non kompetitif campur nanti kayak kemarin. Oh, Nah, oke. karena dia kan nggak ada lombanya gitu. Betul, ya. Tapi yang race kita bagi nanti. MTB sendiri. Ini berangkatnya maksudnya? Iya, berangkatnya. Oh, berangkatnya. Ya.
kayak gitu. Jadi nanti kita bikin wave gelombang ya, kayak event kita kan banyak pakai gelombang juga kayak gitu. Jadi kita akan kembali ke Blitar. Buat teman-teman di Blitar yang nanya, ayo kembali ke Blitar, kita akan kembali ke Blitar tanggal 19 April. Ivo istriku paling excited yang ini. Seneng banget dia happy banget kemarin ikut ini karena kan variasi kan, kan jenuh kalau kita main road itu. Dan ini bukan satu-satunya event gravel kita tahun depan. Oke. Ya. Next, ini gampang sih, Promocom. Oh. Ini flagship kita, ini event yang paling ditunggu se-Indonesia. Saya hari Minggu kemarin di Jakarta ikut jadi pembicara di Indonesia Sport Summit. Jadi terima kasih Bang Erick Thohir, mentor kita, karena kayaknya saya termasuk pembicara yang bukan menteri gitu. Yang lainnya menteri pariwisata, menteri pendidikan, saya bukan, tapi diminta bicara. Terima kasih banyak. Ketemu menteri pariwisata juga, dan kebetulan kan baru menteri pariwisatanya, yang lama kan sudah kenal baik, ya ini kan baru. Jadi ya dibahas juga bahwa Promocom ini kan event sepeda terbesar di Indonesia. Dan waktu itu ketemu saya nggak mau nyebut perusahaannya, tapi dia tuh mensponsori event lain tahun ini, dan eventnya ini kemarin banyak ributnya kayak gitu. Jadi ya intinya orang akan bilang bahwa Promocom ini yang proper lah kayak gitu. Ya alhamdulillah. Ini akan jadi Promocom tahun ke-12. Selusin Om. Oh berarti finisher dapat telur. Satu lusin telur. Oh ya? Iya. Sudah itu. Telurnya distempel Promocom gitu ya. Dijadikan medali ya. Protein Om. Terus gak berani ngomong. Kan pilih polkadot atau telur? Kan sama-sama bunder. Oh gitu ya. Ya lonjong yang satunya ya. Kalau pecah ya nggak tahu sama masing-masing. Nggak. Tapi nggak kerasa Promocom ini sudah selusin. Pendaftarannya harganya masih sama, dan nanti akan saya sampaikan paket-paketnya, ada diskonnya untuk kelompok dan lain-lain. Jadi Promocom mungkin yang agak beda sekarang adalah biasanya di bulan Mei. Iya. Ini kita geser ke 6 Juni. Kenapa 6 Juni? Karena bulan Mei itu banyak tanggal merah. Nah, filsafat kami di Main Sepeda adalah kalau bikin event kami akan menghindari tanggal merah. Ya. Karena tempat-tempat yang kami kunjungi itu justru butuh support saat bukan tanggal merah. Ya. Jadi kalau dia high season, biarkan mereka menikmati itu. Nah, ketika itu low season, kita ingin membantu supaya ekonominya tetap terangkat saat sepi kayak gitu. Ya. Jadi tolong dipahami. Jadi kalau teman-teman nanti Promocom 1.500 orang ikut itu, Anda akan datang di saat tempat itu lagi butuh masukan, lagi butuh income, lagi butuh event lah, butuh dukungan, ya, butuh dukungan ekonomi ya kayak gitu. Jadi kita harus berkontribusi terhadap ekonomi tempat-tempat yang kita kunjungi. Jadi Promocom 6 Juni Lingkari ya teman-teman, nanti siap-siap war tiket ketika pendaftaran. Ikuti terus Main Sepeda karena kita akan umumkan pendaftarannya nanti early bird maupun lain-lainnya. Masih setengah tahun dari sekarang Om, aman. Ya. Masih lama, masih ada waktu untuk latihan. Dan ini 12 tahun. Wow. Ini orang Kupang sudah latihan. Udah latihan. Oh ya kemarin yang kami ikut event itu. Ya, aku kemarin di WA. Om, kita sudah latihan buat Promocom. Lah apa dapur aku. Masih lama. Ya monggo sama Om Pret aku. Masih lama, masih ini 6 Juni. Ayo. Berikutnya ya. Ya. Next. Kom baru teman-teman. Madiun Ponorogo ngebel ya bacanya. Ngebel kom. Telaga Ngebel di Ponorogo, start dari Madiun, Kota Madiun. Saya sudah kontak dengan Mas Faisal, itu ketua ISI Madiun, dan Kota Madiun ini wali kotanya Pak Maidi luar biasa, itu wisata kotanya luar biasa, dan lokasi Madiun ini sangat strategis untuk bikin event Om Ri. Dari Surabaya naik mobil tol to tol itu dekat. Hanya 160 kilo, nggak sampai 2 jam sekarang bisa sampai. Dari Solo hanya 45 menit, dekat sekali.
Kemudian kalau naik kereta, baik itu dari barat maupun dari timur, pasti lewat Madiun. Oh. Jadi bisa kereta, bisa mobil. Dia letaknya pada dasarnya dia kan sebenarnya di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi buat teman-teman Jawa Tengah, karena kita ini paling kasihan sama teman-teman Jawa Tengah, karena kalau eventnya di Banyuwangi atau di Kediri, dia paling sulit gitu, karena dia harus melingkar. Ya. Dia tidak bisa langsung, dia kadang harus ke Surabaya dulu baru ke tempat itu. Jadi tahun depan kom keduanya adalah 1 Agustus di Madiun Ponorogo. Dari Juni itu langsung ke Agustus. Iya. Jauh ya. Jauh. Ya nanti ada alasan, nanti kita sampaikan kenapa. Tapi kom berikutnya adalah Ngebel Kom. Telaga Ngebel. Kalau teman-teman yang sudah ikut EJJ kemarin sudah tahu tempatnya ya. Itu kayak shocking, ternyata ada telaga bagus yang banyak orang nggak tahu gitu. Dan masih belum develop kan Om Ri? Ya. Benar. Ini saya pribadi pernah kesini 2 kali, 2 atau 3 itu memang bagus. Dan sebetulnya sangat menarik untuk buat berlibur ya. Berlibur karena sebetulnya ini nanti jadi ngomong seperti Sarangan ya. Ya, seperti Sarangan betul. Cuman masih pure, lebih privat. Masih belum rame. Iya, belum rame. Masih belum rame. Sebagai informasi teman-teman, waktu kita pertama kali bikin Bromokom ke Wonogiri itu masih belum ada apa-apa ya Om Ri ya. Warung aja nggak ada dulu itu. Dulu pokoknya kalau Anda ke Bromo, Anda latihan terus datang tanda BNI yang dibuat foto itu yang di atas itu, belakangnya itu kan warungnya sudah betonan. Oh, iya. Saya yakin dia ngakui apa enggak, pesepeda itu nyumbang itu dulu gubuk. Iya. Iya betul. Dari kayu, kayu atau gedek ya. Kecil. Terus gubuknya gede. Terus sekarang jadi bangunan bertingkat. Sekarang bangunannya permanen, maksudnya dari beton gitu ya. Itu gubuk. Ya. Itu gara-gara kamu sering beli Indomie di situ. Oh iya harus. Kan memajukan tadi itu ya. Betul, support ekonominya. Seberangnya dulu kan masa gitu? Nggak ada dulu Pak Pendopo itu pun yang saya ingat ini udah lama ya sebelum pandemi. Itu dulu dipugar dan lapangan parkirnya itu dikerasi kan ya, dikasih aspal atau apa itu gara-gara Bromokom. Ya, dan ada hotel di situ sekarang ya. Dulu itu hanya tempat mandi kok, sewa bayar berapa kita mandi di situ. Sekarang ya. Kenapa kamu kok belum mandi sana? Karena kan dulu loading kalau pulang. Dulu belum ada tradisi digowes pulang. Iya. Naik aja udah bersyukur bisa nyampe. Ya, benar. Jadi dulu itu cuman bayar 1.000 terus boleh mandi di situ. Sekarang udah jadi hotel. Jadi ya banyak perkembangan yang kita lihat selama 12 tahun ke Bromo itu. Nah, Ngebel Kom ini nanti harapan kami sih Ngebel ini saya sudah pesan ke teman-teman pemerintahan Ponorogo juga ke sana bilang tolong ini dijaga jangan sampai, mohon maaf ini Sarangan sudah terlalu padat ya. Ini kan Ngebel ini saya tahu dari Madiun itu kan mau ke Ponorogo belok kiri. Iya. Sebetulnya wilayahnya siapa? Dia Ponorogo. Ya. Tapi ada akses sebenarnya yang jalan langsung dari Madiun. Cuman jalan itu masih ada bagian yang gravel ya. Nah ini kita akan terus survei karena ini kita punya 2 opsi sebenarnya. Mau nanjak dari Madiun atau mau nanjak dari Ponorogo. Ponorogo yang kemarin EJJ dan jalannya udah bagus sekarang. Udah mulus. Dan itu nanjaknya 17 kilo dan itu nanti akan lebih speed climb. Ya, tapi masih ada 15%-annya masih banyak gitu. Cuman itu mungkin kita akan start dari Madiun lalu kita ke kota Ponorogo dulu. Ya kan nggak jauh, 40 kilo. Terus kita muter dulu, kita balik lagi, baru kita nanjak ke Ngebel. Nanti turunnya teman-teman kalau mau digowes turun balik ke Madiun itu hanya 37 kilo. Kalau mau lewat jalur utama, kalau mau motong jalur yang ke Madiun langsung itu malah lebih pendek ya. Nggak sampai 30 kilo kalau nggak salah. Tapi turunnya agak curam. Ya, turunnya agak curam. Jadi ini secara logistik kita suka banget sama Ngebel ini. Dan tempatnya kan ada ya, tempat untuk bikin acaranya ada, pemandangannya bagus. Jadi nanti mungkin setelah finish di puncak itu kan turun dulu ngelilingi telaga itu nanti mungkin sudah steril aja gitu. Maksudnya finishnya sudah di atas di pucuk tanjakannya. Wah, ini 1 Agustus ini mesti ngomong teman-teman di sana ini. Kenapa? Nah, yang mau
istirahat di sana pada waktu 1 Agustus ini kan kesulitan walaupun iya. istirahatnya singkat atau panjang ya kan. Kan makanya kita umumkan jauh hari Om. Teman-teman kita juga sudah mulai komunikasi dengan di sana kok. Aman. Yang Jadi kita kan Akamsa, proper. yang Akamsa anak kampung Betul. sana itu kan. Dan mereka sudah tahu, mereka sudah punya feeling lah. Teman-teman yang ikuti main sepeda ini sudah punya feeling. Kalau kita bikin acara lewat mana, atau kita bikin vlog kemana, itu sudah ditebak. Oh ini nanti mau dijadikan sesuatu kayak gitu. Oh, iya. Mau dijadikan sesuatu. Nanti latihan kita dari Surabaya Om. Latihannya. Ya 200 kilo pas itu kalau mau nyampe atas. Oh ini cuma 100 ya? Ya kan nanti kita loop kan biasanya antara 80 sampai 100 kilo. Promocom yang 100 pas kan. Iya, iya. Jadi nanti komnya 17 kilo komnya. Dan Dan enggak dari Surabaya. enggak lah, Dari Madiun start dari ini. Madiun, start di Madiun. Nah, kamu mau dari Surabaya juga nggak apa-apa. Enggak. Berangkat jam berangkat jam 2 pagi. Ya. Jadi kita start dari Madiun, jadi namanya Madiun Ponorogo Ngebel. Jadi kita bikin sesuatu yang baru lagi nih. Kan dulu kan mana ada yang tahu soal Dolo, sekarang ada Ngebel kayak gitu. Jadi kita memperkenalkan sesuatu yang baru buat teman-teman. Dan ini letaknya sangat strategis, Kota Madiun, hotelnya sekarang juga banyak, Ponorogo juga berkembang. Jadi buat teman-teman yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jakarta itu aksesnya lebih gampang. Dari Surabaya sangat gampang, ya kan. Jadi ini akan jadi opsi yang menurut saya akan jadi sesuatu yang wow untuk tahun depan. Dan tanjakannya tidak sekejam Dolo, tidak sekejam Ijen yang pasti. Ya, itu benar. Itu benar. Jadi lebih bisa dinikmati gitu. Nah, kenapa kok Agustus? Kenapa kok Agustus? Ya kita harus nyari gap tanggal loh. Jadi kita harus nyari weekend yang bagus, yang bukan tanggal merah, yang itu ideal untuk bikin event kita. Dan DBL Indonesia ini kan juga banyak event yang lain juga. Kita harus menyesuaikan juga dengan kalender kita yang lain. Khususnya jadwal saya Om. Oh itu. Oke, berikutnya ya. Ya. Ini Ngebelkom. Jadi tadi kita sudah ada promo Ngebel. Oke. Next. Gravel lagi Om. Wah. Glenmore Banyuwangi. Aku kalau Ivo tadi nggak sabar sama yang Blitar, aku paling nggak sabar sama yang ini. Banyuwangi itu tetap salah satu kota favorit saya untuk sepedaan. Anda mau Dan bukan hanya road sekarang. Anda mau nilai siapa kok nggak sabar ke Banyuwangi? Desa Penari. Positif loh ya. Teman kita banyak di sana sekarang. Oh. Dan hubungan saya dengan teman-teman pemerintahan di sana juga sangat baik. Oh, iya. Dan tempat-tempatnya kan memang sangat menarik kan kayak gitu kan. Ya. Jadi dan Glenmore ini kan pertama kita icip-icip waktu EJJ tahun kemarin tahun 2025 ini dilewatin situ. Walaupun tuh dilewatin yang makam sama yang tebunya lebat itu, tapi setelah Ijenkom tahun kemarin ini, tahun 2025 ini, besoknya kan saya sama Ivo sama beberapa teman kan explore sama teman-teman main sepeda, explore rute-rute di Glenmore. Dan ini kebetulan foto yang dipilih nggak terlalu mirip, tapi sebenarnya vibe-nya, kalau teman-teman lihat vlog kita waktu di Glenmore itu, vibe-nya tuh unbound banget, unbound banget. Jadi rutenya tuh nanti akan ada puluhan kilo yang kayak unbound, yang jalannya lebar, speednya tinggi. Jadi ini akan jadi ada 2 gravel ya. Tadi ada Blitar yang teknikal, yang alam, yang naik turun, yang macam-macam. Ini speed gravel. Okay. Ini jadi kayak kalau Anda ingin merasakan ikut unbound gravel itu seperti apa? Ini ada bumbunya. Ini tidak mirip ya, tapi mewakili Glenmore ini. Dan tempatnya, wah, maksudnya rutenya itu mau divariasi, mau dibuat sirkuit loop bisa, mau diputarkan sampai berapa ratus kilo bisa. Ya, mau dibuat berapa ratus kilo aja bisa. Keren itu. Dan tempatnya kan karena dia di perkebunan gula ya, tebu dan pabrik gula kan dulu di situ ya. Jadi staging areanya juga enak gitu. Pabrik gulanya kan yang di tinggi tuh. Enggak, di dalam dulu. Masih ada ya? Yang ada kan? Saya nggak tahu ya teman-teman. Pabrik gulanya masih ada. Masih ada pabrik gulanya. Ini Glenmore, ini 30 kilo dari kota Banyuwangi. Iya, bukan. Ini dari Gumitir. Kalau kita turun dari Gumitir itu melewati ini. Dulu bandara, tapi udah nggak ada. Oh, dulu bandara tapi sudah nggak ada ya. Iya. Ini dulu kayak waktu zaman Belanda berarti ya. Ya kan itu tempat liburannya menir-menir. Menir-menir ya. Nah, jadi kita besok menir-menir gitu. Berarti nanti di checkpointnya gigit tebu.
kalau pas musimnya. Nyesep. Nyesep. Gitu dong. Ya. Jadi ini sama persis dengan yang di Blitar, ini non kompetitif dan race. Kategorinya sama dan gravel dan MTB. Jadi ada 2 gravel, ada 2 comp, dan tadi ada EJJ, ada ultra. Jadi yang punya sepeda-sepeda lama MTB ya. Federal segala macam. Nah, ini saatnya keluar lagi. Ya. Tahun depan paling tidak yang dari main sepeda ada 2 event ini. Iya. Ya, itu. Dan saya yakin kalau main sepeda bikin, nanti yang lain juga akan termotivasi kan untuk bikin juga. Dan itu nanti akan bikin suasana sepedaan akan lebih variatif lah kayak gitu. Jadi alasan Anda untuk pergi lebih banyak. Lebih banyak, ya. Dan invest di tempat yang berbeda-beda tadi gitu. Saya kalau soal ekonomi nggak terlalu. Membantu perekonomian orang-orang itu. Oh, saya tahunya tumbas. Oke, ini Gravel Glenmore 10 Oktober. Nah, jadi gapnya agak jauh tadi ya, dari 1 Agustus ke 10 Oktober. Jadi ini masih setahun sih hampir, tapi ini saya sangat excited karena kemarin waktu cek rute, wah. Dan saya yakin nanti kalau main-main ke Banyuwangi bawa sepeda gravel nanti. Karena bisa dipasangi ban road, bisa dipasangi ban MTB kan. Jadi bisa untuk main-main ke sana lagi. Kan kita harus cek rute kan nanti ya. Ikut cek rute. Kapan? Ya, kalau ada waktunya pas nanti. Oh iya. Ya, kita akan lihat bisa. tuh. Jadi hari kita bisa kayak goes Surabaya Banyuwangi, terus besoknya cek rute ya. Lo tanggung om daripada duduk di mobil 6 jam 7 jam. Waktu itu 1 Agustus. Ya, ini 10 Oktober. 10 Oktober. Nah, Oke. Ya. Jadi masih ada gap lagi, nanti ada alasan juga. Oke, ini berikutnya, ini sebenarnya di kalender resmi kami yang 6 event, ini yang terakhir, tapi nanti ada penjelasan setelah itu. Yang berikutnya ini new, Om Ri. Dan ini ultra. Lagi. Kan tadi ada East Java Journey, Hah? kita habis ini ada West Java Journey. Ini serius. Serius? West Java itu di Indonesia kan Jawa Barat loh. Iya, Serius. 200 dan 400 Iya. kilo. Start dan finish di Cirebon. Cirebon ini belum Jawa ditulis. Barat. Jawa Barat. Cirebon itu Jawa Barat, Ah, perbatasan dekat Jawa Tengah. oke. Jadi Di itu Jawa gampang dari Jakarta, Ah, ah. gampang dari Jawa Tengah, Si. dan dari Jawa Timur juga tol langsung. Aduh. Kan gampang, bisa digoes ke Cirebon 2 hari nyampe. Iya ya, aku ngerti. Cirebon itu kira-kira agak selatan nggak? Utara. Oh, utara. Iya. Utara kan? Iya. Nah. Jadi di Jawa Barat, Iya. di Cirebon, Iya. Anda ngadakan sepedaan yang nggak pulang-pulang ini. Ya pulang lah. Ya enggak, maksudnya Iya, yang iya, lama di yang jalan. lama di jalan, Ya, iya. pasti banyak yang senang. Cuman yang kembali saya enggak tahu berapa. Iya. Iya kan? Iya. Gelis kata Om Ri. Dari tadi dia, wah kalau ngomongin soal Jawa Barat semangat gitu. Nggak kan jarang ke sana soalnya. Oh. Nggak, tadi kita Om Ri, kita singgung soal bikin event di Cirebon, tapi kita nggak ngomong kalau eventnya ini. Dia baru tahu kalau 400 kilo dan 200 kilo ya. Ini kalau boleh tahu ini berapa hari? Itu 5 sampai 6 Desember. 2 hari. 2 hari. Jadi Sabtu dan Minggu. Yang 200 kilo non kompetitif itu Sabtu finish Sabtu, COT-nya Sabtu juga. Yang 400 kilo itu Sabtu finishnya Minggu. Kalau saya ini kurang setuju. Kenapa? Justru di sini harus ada 2000 kilo. Supaya sekalian muter ya. Enggak, supaya nggak pulang-pulang. Pulang-pulang. Ya kan? Nah itu nggak apa-apa, yang 200 kita tambahin dulu aja. Jadi finishnya weekend berikutnya. Iya, jadi misalnya ini ada 2000. Heeh. Start. Ya. Das. Ya. Start kan? Ya. Kan 2 minggu lagi baru balik. Itu namanya race around Jawa itu. Loh, ya di situ aja. Di situ aja. Nggak tahu. Pokoknya Anda bikin aja. Itu tugas Ya. tim ini untuk bikin rute. Begitu gitu. Ya kan? Kita Ya. cuma peserta. Nah, start. Ya. Gitu toh. Ya. Suruh explore sendiri ya. Ya, terus Menanam ya, bendera di mana aja kayak gitu ya. jadi invest di mana gitu ya. di situ kita kan nggak tahu namanya pesepeda bisa kesasar. Ya. Ya toh. Ya. Bisa mechanical failure, Ya. bisa trouble mekanik, Ya. toh. Bisa yang mistis, bisa kesirap, wah tahu-tahu masuk rumahnya orang nggak tahu siapa, gitu ya, toh. Ya. Bisa kan sering terjadi Ya, toh, ya, ya ya, kan? ya. Orang sini kan sering percaya kayak gitu ya, Ya. tapi nanti balik 2 minggu. Gitu.
Toh nanti bisa bilang medalinya sama kan ya. Nggak apa-apa, nggak dapat medali pun nggak apa-apa. Sambil senyum gini. Ya jadi ini Cirebon ya teman-teman, ini belum kita tulis di sini tapi ini start dan finish di Cirebon. Jadi terima kasih ke teman-teman Cirebon. Di sana kita banyak teman, ada tentunya kalau di keluarga saya ada perusahaan radar Cirebon di situ yang nanti akan jadi hubnya, dan teman-teman Kadal di Cirebon juga banyak membantu ini. Dan Itu termasuk nama komunitasnya Kadal ya. Bukan, jangan bayangkan reptil, karena terlalu banyak reptil di darat yang sederhana. Ya. Dan ini nanti akan jadi sesuatu yang baru, dan timingnya sebenarnya bagus menurut saya Om Ri ya. Jadi dia 5-6 Desember, jadi dia potensi jadi event long di akhir tahun, yang itu nanti dia bisa dua, dia bisa jadi event pendinginan event long sebelumnya, atau tabungan akhir tahun untuk EJJ 2027. 2025, 2026 belum kelewatis 2027. Loh, kalau kita ngomong sama klub sepak bola barat tuh dia punya kalender 3 tahun Om, susah itu. Mana kalian Sepak bola Eropa ya. Oh iya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini 2026, jadi nanti akan ada West Java Journey. Mohon izin teman-teman di Jawa Barat, kita mampir. Nanti start dan finish di kota Cirebon. Startnya hari Sabtu tanggal 5 Desember. Semua start bareng ini, yang 400 maupun 200. Dan kemudian nanti finishnya di Cirebon itu. Di Cirebon juga di tempat yang sama itu, nanti kalau yang 200 COT-nya hari Sabtu kita umumkan nanti, dan yang 400 finishnya hari Minggu kita umumkan jamnya jam berapa. Jadi kita akan punya, dan ini yang aku lupa ngomongin tadi, ini teman-teman main sepeda ada di sini. Untuk West Java Journey dan East Java Journey itu terbuka untuk segala jenis sepeda. Mau pakai Brompton, mau pakai folding bike, mau pakai fixed gear, mau pakai MTB, mau pakai RB. West Java Journey sama East Java Journey bebas. Yang penting bukan e-bike. Kecuali e-bike. Dan harus pakai rem ya. Harus punya rem. Keselamatan. Jadi itu yang. Jadi kalau kita lihat temanya ini semua, kita akan menciptakan yang namanya main sepeda all rounder. Maksudnya itu love all bikes lah. Kita akan mengakomodir segala jenis sepeda. Dan rute ya. Dan ya kita memang masih mainly based di Jawa Timur, tapi kita sudah mulai nyenggol-nyenggol wilayah lain itu. Ini tadi 6 yang utama ya teman-teman. Tadi ada 2 ultra, ada 2 gravel, ada 2 com. Jadi officially tidak ada lagi trilogi. Officially tidak ada lagi trilogi. Nah, ini pasti yang teman-teman dari Malang tanya, loh, kemarin kan Malang Century Journey-nya kan rame gitu. Apakah nggak ada lagi? Betul. Nah, kita masih belum finalisasi. Tapi ini yang resmi yang kita punya sekarang, yang gede, yang utama-utama. Kalau Century Journey kan one day event ya. One day event itu relatif lebih sederhana. Jadi kita kan masih membuka. Kita belum bisa ngumumin, to be announced, itu event-event collab. Kan kita dulu ada Journey to TGX, kita ada Malang Century Journey. Nah ini kita masih melihat situasi, dan kita sudah menyiapkan ruang-ruang kalender tadi untuk event-event collab. Jadi buat teman-teman yang nanyain event-event seperti ini, kita belum bisa umumkan secara pasti, tapi kita sudah menyiapkan ruang-ruang tanggalnya kayak gitu. Nah, balik lagi yang West itu. Ini kan jelas. Tapi apakah ini ada yang kompetisi? 400 km race. Oh iya sih. Yang 200 kilo non kompetitif, yang 400 kilo race. Ini sama kayak EJJ. 400-nya race. Sama kayak EJJ. Ini deg-degan juga ini. 400 kilo kan itu bisa finish tengah malam itu kan ya. Soalnya race. Pasti digas saja. Jadi ini kita konsepnya sama, yang jaraknya jauh itu race, yang jaraknya lebih pendek itu non kompetitif. Jadi pola kita seperti dengan itu. Ini yang sama, dengan pembagian yang sama. Pembagian yang sama seperti EJJ. Kategorinya maksudnya. Betul, seperti EJJ. Nah, jadi sekali lagi collab event. Kalau Anda buka app main sepeda kan ada collab event. Nah ini kita masih to be announced. Mohon maaf kita belum bisa umumkan karena kita masih harus bicara dengan stakeholder yang lain untuk kita pastikan. Kan ada banyak pihak juga yang ngajak kolaborasi kan Om Ri ya, termasuk teman-teman di Kupang kayak gitu dan lain-lain. Dan saya juga sebenarnya rindu bikin event di Manado, cuman secara logistik Kupang. Secara logistik sekarang Indonesia ini masih banyak challenge-nya kayak gitu. Ada banyak tempat-tempat kayak Lombok
dan lain-lain itu yang aduh, moga-moga kita bisa segera mewujudkan, tapi kita akan umumkan event-event lain setelah ketika waktunya tiba gitu. Jadi bukan berarti nanti belum tentu tidak ada kayak gitu. Jadi masih ada chance. Jadi ini kalender umum kita untuk 2026, kita nyebutnya main sepeda all rounder karena nanti kita akan ada reward khusus untuk all rounder yang bisa menuntaskan semua challenge ini gitu. Semua challenge ini nggak harus 1.500 ya. Kalau EJJ 600 cukup. Misalnya yang West Java 200, kalau pokoknya menuntaskan 6-6-nya ini, itu Anda berarti resmi menjadi main sepeda all rounder karena Anda cyclist yang komplit gitu. Nah, Anda benar-benar merasakan berbagai Kom pernah, Kom bisa, gravel pernah, gravel bisa, ya, ultra, ya. kayak gitu. Nah, ini kita rangkum ya Mri ya. Jadi 2-8 Februari East Java Journey, 19 April Gravel Blitar, 6 Juni Bromokom, 1 Agustus Ngebelkom, Madiun Ponorogo Ngebelkom, kemudian 10 Oktober Gravel Glenmore Banyuwangi, aku excited sama yang itu soalnya. Terus sama West Java Journey di Cirebon. Jadi ini ada 6 official kita, jadi diawali dengan ultra, diakhiri dengan ultra, tengah-tengahnya ada 2 kom. Itu yang Desember itu kelihatannya saya persiapannya lama di sana. Di sana terus maksudnya? Nggak, kan mesti lihat tempatnya. Kan nggak pernah ke sana. Om William, Mbak Yanto, ini tolong ditampung. Loh, nggak. Dan diarahkan, nggak usah ditemani, diarahkan. Nah, kan itu Tasikmalaya, gitu. kalau Tasik itu saya ada satu kenalan. Iya. Itu si. Maksudnya itu kan rutenya banyak. Iya. Saya belum tentu ke Cirebonnya kalau lihat. Oh, gitu. Jadi Anda mau nge-full start di mana gitu? Bukan, maksudnya lewat mana? Lewat mana, ya. Rutenya seperti apa? Seperti apa? Oke, yang berikutnya teman-teman, ini kalau yang dimaksud tadi main sepeda all rounder, jadi kan saya sendiri masih dropper ortodoks, saya tetap kekeh saya tidak akan pakai MTB, tapi kan kita sudah mengakomodasi untuk teman-teman MTB ini. Ya. Ada 2 event yang menurut saya sangat seru dan sangat proper. Kita sudah icip-icip kemarin di Blitar, kita sudah tes dan ternyata responnya bagus banget. Yakob Iskandar itu sekarang antusiasnya MTB terus sekarang nggak gitu, nggak apa-apa, kamu jadi jubirnya MTB di situ, monggo kayak gitu. Ya. Kalau MTB ada 4 event yang bisa diikuti itu, ada East Java Journey, Gravel Blitar, Gravel Glenmore, dan West Java Journey, ya kan? Oh ya, karena yang bisa pakai MTB. EJJ itu boleh MTB. Boleh MTB ya. Jadi ada tinggal main ban aja kan, pakai ban apa. Oh iya. Apalagi kan tahu kan di main sepeda ini ultra kita kadang-kadang ada a taste of gravelnya kayak gitu kan. Jadi nanti jangan kaget kalau EJJ kita akan mempreview beberapa event ini juga kayak gitu. Oh oke. Ya. Disenggolkan dikit gitu. Ya. Senggolkan dikit. Saking jauh muter ya. Saking jauhnya muternya. Kayak gitu. Jadi dan nanti main sepeda all rounder ini saya ada update lagi dari teman-teman main sepeda, minta Mas kalian tolong paketannya disampaikan. Okay. Jadi ada diskon untuk ikut paketannya. Jadi untuk ikut event ini. Jadi kalau mau ikut 6-6-nya ini, kalau lihat gambarnya ya. Kalau Anda post nanti juga bisa. All event cek semua, nanti diskonnya 40%. Kalau daftar semuanya. Nah, Diskonnya 40%. Murah ini kan, maksudnya. biasanya yang kayak gini nih, Ya. ini punya visa, punya alasan untuk ngurus visa itu lebih solid. Oh gitu ya. Oh, Iya. aku udah beli paket ya. Udah beli paket. Iya, nggak bisa. Lebih murah. Lebih murah ya. Maksudnya Anda beli paket hanya ikut 4 itu bisa lebih murah daripada daftar satu-satu. Ya. Jadi ini opsi yang ada, jadi 40%. Kalau Anda hanya beli paket Journey, East Java Journey dan West Java Journey, diskonnya 25%. Oke. Kalau Anda hanya beli paket Kom, Bromokom dan Ngebelkom, itu 25%. Kalau Anda beli paket Gravel, Blitar dan Glenmore, itu diskonnya 25%. Jadi ini paket-paket yang kita tawarkan. Jadi nanti. Jadi kalau yang 40% itu kira-kira yang beli normal berapa? 4? Yang beli normal ya, tinggal eventnya yang mana Om? Kalau Bromo yang mahal kan EJJ sama Bromo ya kan? Oh ya. Ya, jadi kan bisa worth it itu. Ya berarti ya 4 ya. 4 Iya. bonus 2 ya. Iya, 4 kira-kira. bonus 2 kurang lebih. Jadi ini anjuran kita sih kalau memang ingin merasakan variasi cycling yang lengkap tahun depan,
seperti ini. Jadi ya memang mohon maaf buat penggemar trilogi kita, itu memang kita benar-benar mikirkan bahwa ini dunia sepeda ini berevolusi, jadi kita ingin lebih ngakomodasi sebanyak mungkin penggemar sepeda. Kita harus memotivasi tuh. Kami merasa main sepeda itu punya tugas untuk terus motivasi dunia sepeda gitu. Ya, jadi kalau dibilang sepeda kan nggak rame loh, sebenarnya bukan nggak rame. Memang waktu pandemi itu nggak umum. Oh iya, iya kan? betul. Waktu pandemi itu nggak umum memang. Itu anomali, itu fact, bukan tren. Sebelum pandemi itu kan pertumbuhannya linear kan, mereka kan maksudnya terus tumbuh gini terus kemudian naik gini, terus sekarang kembali, tapi kembalinya kan lebih tinggi daripada sebelum pandemi gitu. Sebetulnya yang sekarang ini jauh lebih banyak daripada yang pandemi. Iya. Tapi selalu orang membandingkan kan di-compare waktu pandemi. Waktu peaknya itu ya. Sekarang sepeda sepi, sekarang gini ya. Iya kalau kamu lihat waktu pandemi itu gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi tetap lebih ramai. Jadi dan banyak permintaan juga kan, kayak misalnya karena selama ini kan lumayan sepeda kok hanya road bike. Kayak kemarin di Malang itu aja walaupun open untuk semua sepeda, tapi tanya kok yang di syuting cuma road bike ya, karena mayoritas pesertanya road bike kan kayak gitu. Contoh paling gampang gini, main sepeda sebelum pandemi itu eventnya berapa? Basically hanya promo. Nah, ya promo plus 1-2 lagi. Nah, itu kan waktu dulu belum tentu. Belum tentu ya. Setelah pandemi, nah kayak ini 6. Masih mau ketambahan 2 lagi kemungkinan. Ya 2 lagi atau ya belum tentu ya. Ini yang dari main sepeda. Belum yang lain-lain. Event lain-lain yang kita harapkan juga terus berkembang gitu. Yang frekuensinya rapat pun tetap rame, yang sekali-sekali gede tetap rame. Jadi sebetulnya olahraga ini berkembang, tapi tidak wow itu. Ya, maksudnya tidak sesuai ekspektasi waktu pandemi. Gitu. Jadi masih, dan kami menangkap kayak saya di Wednesday pun sekarang menangkap ini mulai iramanya mulai kembali gitu. Jadi kayak irama penjualannya mulai detak jantungnya mulai tumbuh ya kayak gitu. Jadi menurut saya ini kita punya tanggung jawab karena kita sudah kadung nyemplung di sepeda ya Maria. Jadi kan harus menjaga ekosistem kita untuk terus semangat gitu. Ya mohon maaf ini kita mengorbankan kom dulu, tapi nanti ini bagian dari evolusi hidup lah, kita harus tapi kan sebetulnya kan cuman istilah komnya. Sebetulnya kalau mau berprestasi, lomba kan yang lainnya juga ada bisa menampung. Dan saya yakin ya teman-teman di event lain pun akan banyak juga lah, kan kita Tour Dambar Rukmo masih ada. Harapan kami makin baik juga kayak gitu. Event-event lain ya kami harap makin serius bikinnya kayak gitu. Jadi karena nggak mungkin bisa sendirian. Saya di DBL yang sangat dominan mungkin di dunia basket, itu aja selalu bilang kita nggak mungkin sendirian, kita butuh event-event lain untuk tumbuh kayak gitu. Karena supaya ekosistemnya bersama kayak gitu. Nah, terus tadi saya bilang yang all rounder tadi, karena di aplikasi kita nanti, aplikasi main sepeda. Jadi teman-teman kan kita selalu paksakan di event kita menggunakan aplikasi main sepeda ini. Biru, bukan apa? Hijau, bukan. Ya. Biru dan hijau lain. Ya. Jadi ini aplikasi main sepeda, kita akan membuat sistem semacam loyalty point. Jadi kita akan memberikan poin di akun Anda. Kalau Anda ikut semua event, lalu Anda melakukan transaksi, Anda ngeklik berita atau ngeklik video kita lewat aplikasi, Anda akan mengumpulkan poin. Dan poin itu nanti akan bertambah terus. Kalau nanti pada poin-poin tertentu kita akan ada misalnya voucher diskon merchandise di main sepeda, di Azaware atau di Subjersey atau di sepeda Wednesday atau di partner-partner kita nanti akan ada voucher-voucher yang sangat atraktif, semakin banyak poinnya. Jadi kalau makin banyak poinnya nanti intinya opportunity untuk dapat diskon menarik atau penawaran menarik akan muncul. Plus kalau nanti Anda bisa menyelesaikan semua event tadi 6-6-nya dan finish di bawah COT semua, jadi dinyatakan sebagai finisher di semuanya, itu nanti akan dapat poin khusus dan nanti kita kasih all rounder medal di akhir tahun. Kita kirim ke Anda bisa mendapatkan paket all rounder dari main sepeda. Jadi kalau sudah daftar 6 itu diskonnya
40% Anda nanti bisa dapat medali khusus dari kita. Atau nanti namanya medali atau apa, ini masih ya, kan kita agak kreatif ini. Kayak kemarin finish di Malang dapat topeng, finish di Trenggalek dapat tutup panci gitu kan. Nanti mungkin kalau Anda menuntaskan semuanya nanti di akhir musim, kita akan ngasih sesuatu untuk Anda. Jadi Kita kirim ke Anda sebagai kejutan. aplikasimu ini nanti kayak Tamagotchi. Ya kenapa enggak? Iya, jadi dipetak-petak terus gitu. Emang audiens kita tahu Tamagotchi Mas? Sekarang ada barunya ya. Ada barunya. Ada barunya tuh. Nah, kan nanti semakin kalian nanti mungkin ada kayak punch omre kayak gitu kan ya. Itu kan nanti poinnya double, triple kayak gitu kan ya. Kalau omre kau nah itu poinnya 200 kayak gitu mungkin. Terus ada CUC. Enggak gitu. Jadi ini yang akan kita ingin menyemangati dunia sepeda lah kayak gitu, dan mengaktifkan gunakan aplikasi kita ini, kan nanti akan ada loyalty point dan ada hadiah khusus buat Anda yang menuntaskan semua tadi sebelum COT. Kalau untuk yang ini saya jelaskan dari sekarang, kalau itu West Java atau East Java Journey tidak harus menuntaskan yang 1.500. Pokoknya 600 saja tuntas sebelum COT, kita anggap sebagai menuntaskan event itu kayak gitu ya kan. Nah, jadi nanti akhir tahun nanti kita akan announce siapa saja yang all rounder main sepeda all rounder 2026, kita kasih award khusus, diantar khusus sama Omri naik sepeda nanti. Enggak. Kita tunggu yang dari Merauke ya. Jadi itu terima kasih. Jadi teman-teman nanti sekali lagi kita ingatkan ini 6 event kita, Omri. Kamu ada pertanyaan apa, Omri? Nah, saya ini cuma Aku tunggu kamu harus bisa finish semua ini. Iya, sabar. Sabar. Ini saya cuma mau mengingatkan teman-teman, tanggalnya sudah keluar ya. Dicatat. Ya. Catat, ngurus visanya. Soalnya Om, Ya. kalau Anda tuh mengeluarkan tanggal, Ya. beberapa itu masih tanya, Ya. aduh Om, saya mau tapi terkendala visa. Ya. Visanya 2, visa rumah sama visa Kerja. kantor. Ya. Ya, 2 ini. Ya. Nah, ini kan sudah keluar. Ya. Tolong diatur sama koleganya, sama teman sejawatnya, Ya. teman di rumah. Nggak Ya. tahu di rumah sama siapa kan, saya nggak ngerti kan. Ya. Nah, itu tolong diatur supaya tanggal-tanggal ini aman. Itu Diamankan ya. diamankan, dari itu sekarang. Dilingkari lah. dilingkari. Ya. Tadi kan sudah ada paket 6. Ya. Nah, itu biasanya mempermudah karena ya apa ngomongnya ya. Soalnya ini kan saya takutnya kalau saya ngomong, Ya. yang pemberi izin tuh lihat, tahu semua itu saya ngajari gitu. Ya. Jadi saya nggak Ya, ngomong. nanti gitu. silakan kontak IG-nya Omri untuk konsultasi jalur khusus bagaimana meminta izin atau mengelabui ya. Enggak. Maksudnya itu ya tips dan trik teman saya yang lain. Iya. Ya, kalau saya kan kerja, saya pasti dapat izin. Ya, terus ini Omri sebelum kita tutup, ini sebenarnya juga saya sendiri terancam yang East Java Journey ini terancam Apa? TNS gitu karena episode jadi ini kita kembali di akhir tahun ini, tapi sebelum akhir tahun nanti kita ada satu episode lagi Omri, jadi nanti karena nanti fotonya tolong diklipin, diinsertin ya di setelah ini, karena saya setelah Bentang Jawa itu dan setelah pulang dari Amerika kemarin, akhirnya saya mencapai kesepakatan dengan yang di foto ini, Dr. Terry teman kita itu. Nah, kita udah salaman, deal bahwa tanggal 12 Desember saya akan menjalani operasi yang sudah saya tunggu begitu lama, yaitu ganti lutut. Jadi akhirnya lutut saya menyerah teman-teman. Setelah sekian, saya udah 20 tahun sejak 2005 cedera main sepak bola dulu, lutut saya putus total waktu itu. Jadi ada 2 baut besar di lutut saya, dan semakin bertambah usia itu semakin menyiksa. Saya sudah nggak tahan maintenance-nya dan itu udah mulai mengganggu kualitas hidup. Jadi kemarin dengan dokter tadi bilang oke, jalani, saya operasi, dan nanti saya akan bikin ceritanya lah tentang kenapa saya harus operasi di usia seperti ini, terus nanti impact-nya seperti apa, bisa kembali sepedaan atau tidak, dan kenapa dokter Terry yang saya pilih karena dia teman kita sepedaan juga kayak gitu. Dan ya, kamu kalau ada apa-apa gampang mukulnya ya.
Jadi cari dokter yang kenal, bukan yang mahal gitu. Kenapa? Kalau kita kenal, kalau ada apa-apa, gampang jitaknya, gitu ya. Siap kamu dok. Kamu dok. Dia sempat ragu waktu itu. Saya carikan implan yang bagus dulu kayak gitu. Saya ganti lutut teman-teman, total knee replacement, ganti lutut kayak orang tua gitu. Dan dia sudah mencarikan implan yang proper menurut dia, dan sebenarnya dia nyeletuk kayak gini waktu itu. Mungkin sebulan sepedaan. Yuk. Tahu dia pembandingnya siapa? Tahu. Kohai. Iya. Kan dia yang operasi Kohai. Tahu. Kohai 2 atau 3 tahun lalu itu kan ganti lutut ya kan. Kohai itu 1,5 bulan udah goes di jalan. Kalau Kohai umur 73 atau apa bisa. Ya kamu bisa lebih cepat. Nah, jadi kalau saya operasi Desember 12, berarti kan kalau 1 bulan berarti kan Januari pertengahan kan ya. Ya. EJJ kan awal Februari. Mungkin I have time. We'll see. Kita lihat. Itu challenge juga. Moga-moga istriku nggak nonton ini karena dia ngamuk-ngamuk kemarin. Kamu nggak boleh ikut EJJ kayak gitu. Itu kamu harus pulih bener. Saya yakin Ivo nggak nonton. Ya putusan internet di rumah. Ya apa caranya nggak nonton YouTube yang mencongol. Jadi saya ingin ngasih, nanti saya ingin kenapa saya memutuskan operasi sekarang, dan nanti kita ceritakan, nanti Om Rin juga akan ikut menginterogasi Dokter Terry, dan mungkin kamu jangan ikut-ikut belah aku loh ya. Kamu jangan ikut di dalam ruang operasi, kamu di luar aja. Itu jangan ikut-ikut. Nanti kamu sambil makan permennya masuk ke lututku gitu nanti. Bonus. Gitu. Permen karet biar kuat ya, gitu. Biar lengket. Jadi ya nanti kita akan bikin episodenya setelah episode ini, dan saya sih berharap nanti semua pasti ingin itu berjalan lancar, karena saya ingin saya udah 20 tahun nggak bisa lari, saya pengen bisa main basket lagi, saya pengen bisa main sepak bola lagi, saya pengen bisa, saya bukan berarti saya pengen lari, tapi saya pengen kualitas hidup saya lebih baik kayak gitu. Ya, jadi moga-moga sepedaannya bisa lebih strong juga gitu, karena maintenance-nya teman-teman yang nggak tahan. Lutut itu memang diperlukan untuk kualitas hidup yang baik. Tanpa lutut itu tidak mungkin dilakukan. Aku udah tahu apa yang banyak itu tidak mungkin karena open your imagination, karena cuman itu yang terbatas kegiatan yang terbatas. Ya, jadi intinya ya, jadi kita nanti akan ngobrol dengan Dokter Terry, dan saya akan, ya katanya sih 3 hari sudah jalan, tapi ya moga-moga knock on wood lancar, Amin. Dan moga-moga tahun depan bisa melengkapi planning ini gitu. Saya juga ingin goes semuanya gitu. Jadi apalagi, dan Glenmore-nya kan masih akhir tahun, jadi saya yakin sudah pulih lah itu. Waktu dia ngomong ini, swear saya nggak tahu, jadi saya nggak ikut. Kamu kalau mau marah, saya nggak ikuti. Orangnya ini ya. Kalau tidur tinggal disikut. ditendang biasanya. Ngaku kan ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Kita insya Allah akan mencoba rutin lagi menyemangati teman-teman dengan berbagai tema. Kita ngundangi teman-teman lagi juga yang yang punya cerita-cerita menarik untuk 2026 nanti khususnya. Dan ini event kita tunggu nanti, siapa tahu ada event-event lain juga akan kita umumkan juga tahun depan. Terima kasih kepada semua peserta event Main Sepeda tahun 2025. Terima kasih kepada semua partner event Main Sepeda tahun 2025. Moga-moga dunia sepeda ini makin semangat lagi. Tahun 2026 kita kembali jadi hobi yang guyup ya, yang mempertemukan banyak orang dan banyak kalangan itu, bukan eksklusifan gitu. Dan terakhir Om Re, ini belakang ini saya pasang sepedanya karena ini salah satu koleksi saya paling istimewa, karena Lando Norris, pembalap favorit saya, barusan juara dunia F1, McLaren juara dunia F1, jadi saya pajang sepeda McLaren. Nggak mesti lupa. Kenapa? Apa tadi? McLaren. Nggak, sepeda yang apa? Paling istimewa. Salah. Kenapa? Istri mewah. Istriku nggak tahu waktu aku pesen dulu.
Dan kalau ada yang tanya Om Derek bentang Jawa, karena dia dulu waktu itu yang fitting saya dan waktu itu dia masih di Specialized Asia Pasifik kan. Oh. Jadi dia dulu yang membantu saya mendapatkan sepeda ini, Om Derek bentang Jawa. Terima kasih. Karena hanya ada 2 di Indonesia. Loh, ini bukan yang kamu dibelikan itu? Bukan, itu yang pertama. Om. Ini McLaren yang kedua ya. Astaga. Ya orang kan beli mobil McLaren, Om. Saya beli sepeda McLaren aja. Om. Oh iya. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu. Baik.